Putri Samantha Rachel Bolkiah telah menjadi aktris Filipina yang diperhitungkan. Dia terkenal karena kecantikannya dan gaya berpakaiannya yang cenderung sangat terbuka, terutama untuk ukuran keluarga kerajaan Brunei yang religius dan ketat. Menjadi putri dari Pangeran Jeffrey Bolkiah yang kontroversial, Putri Samantha justru tidak terlalu menonjolkan diri, dan dia mengalihkan perhatian penggemarnya ke brand fashionnya, tato, kehidupan keluarga, dan koleksi busana desainernya yang meliputi Dior dan Versace. Dia menikah dengan pemain sepak bola tampan kelahiran Amerika Filipina, Anton Del Rosario, dan kisah cinta mereka seperti dongeng. Anton berkata bahwa dia harus mengejar Samantha sangat keras untuk mendapatkan cintanya, sampai akhirnya Samantha menemukan bahwa dia cukup menarik untuknya. Mereka akhirnya bertunangan dan dikaruniai seorang putra, namun tidak jelas apakah mereka sudah menikah. Seperti apa rupa putra mereka? Apa yang dilakukan Samantha sekarang? Berikut adalah kisah lengkap Putri Samantha Bolkiah dari Brunei. Samantha Rachel Bolkiah lahir pada 16 Desember tahun 1988. Dia adalah putri tertua Pangeran Jeffrey Bolkiah dengan Evangeline Teodoro del Rosario. Ibunya adalah istri kedua ayahnya, di mana Evangeline adalah perempuan asing yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Setelah menikah dengan pangeran, ibunya mengambil nama Puan Fatimah binti Abdullah. Samantha memiliki dua saudara, yakni Karaminah Clarice, yang seorang model dan aktris, serta Buddy Del Rosario. Ayahnya telah menikah setidaknya sebanyak 5 kali, dan ia dilaporkan memiliki 18 anak yang berusia antara 2 sampai 35 tahun. Dari total 18 anak Pangeran Jeffrey, hanya 8 anak yang informasinya dipublikasikan ke media, termasuk Samantha, Karaminah, dan Buddy. Oleh karena itu, media sering memanggilnya Pangeran Playboy dari Brunei, karena dia memiliki kehidupan pribadi yang sangat sibuk. Sebagai putri Pangeran Jeffrey, Samantha tumbuh dengan mendapatkan pendidikan terbaik. Dia lahir di Brunei, pindah ke Los Angeles untuk sekolah menengah, kemudian berlatih di Fashion Institute of Design and Merchandising, sebelum bekerja sebagai perancang busana. Samantha segera pindah ke London untuk melanjutkan pendidikan, dan terlibat dalam berbagai olahraga di Inggris, termasuk rounders, renang, bola voli, dan track and field. Samantha mengungkapkan ketertarikannya pada seni tato dan fakta bahwa dia memiliki setidaknya 9 tato di tubuhnya sejak tahun 2015. Dia mengakui bahwa dia sedikit kecanduan pada tato, tetapi dia tidak menyesalinya, karena tato telah menjadi aspek penting dari dirinya. Meskipun menjadi putri Pangeran Brunei, Samantha mengaku bahwa dia tidak suka saat orang-orang memperlakukannya seperti seorang bangsawan, dan lebih suka menjaga profil rendah. Ayahnya adalah mantan Menteri Keuangan Negara, dan dia dikenal dengan gaya hidup mewahnya, termasuk koleksi mewahnya berupa Boeing pribadi dan koleksi seni legendaris. Kerajaan Brunei dikenal karena koleksi mobil mewah yang sering dikaitkan dengan Sultan Hassanal Bolkiah, namun ternyata sebagian besar koleksi mobil itu dikumpulkan oleh Pangeran Jeffrey sendiri. Pada puncaknya, koleksi tersebut melebihi 2.000 kendaraan, termasuk model langka seperti 10 McLaren, 11 Ferrari F40, beberapa Porsche dan Bugatti. Ayahnya juga memiliki sejumlah properti, termasuk Hotel Plaza Athénée di Paris, Hotel Bel Air di Los Angeles, New York Palace Hotel di Manhattan, dan lainnya. Tidak diketahui kapan ayahnya menceraikan ibunya, namun baik Samantha dan adiknya Karaminah masih sering menghadiri acara-acara keluarga kerajaan Brunei sebagai putri Pangeran Jeffrey sekaligus keponakan Sultan Bolkiah. Dua saudari itu juga hadir di pernikahan fenomenal dari Pangeran Matin dan Anissa Rosnah dengan pakaian tertutup namun modis. Menurut laporan Inquirer tahun 2016, Samantha bertunangan dengan pemain sepak bola bernama Anton Del Rosario, dan dia menggambarkan romansa mereka sebagai cinta pada pandangan pertama.
Anton datang ke Filipina untuk berlibur, dan di sanalah semuanya berawal. Diberkahi dengan ketampanan dan bakat atletik, ia memiliki kisah percintaan seperti dongeng dengan Samantha. Anton telah berjuang selama 1,5 tahun untuk memenangkan hati putri Pangeran Jeffrey tersebut. Sebenarnya, siapakah sosok pemain sepak bola tampan ini? Anton Edward Quimson del Rosario adalah orang yang benar-benar membuat sepak bola bergulir di Filipina. Ia lahir pada 23 Desember tahun 1981, 7 tahun lebih tua dari Samantha. Seperti banyak anggota tim nasional sepak bola Filipina Ascals, Anton adalah keturunan campuran Amerika yang lahir di San Francisco. Dia adalah saudara dari mantan pemain sepak bola internasional, Armand del Rosario. Anton mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan saudaranya dan memuji dia karena mengubah sepak bola dalam hidupnya. Anton bermain sebagai bek kanan atau bek tengah untuk Maharlika Manila. Ia mewakili tim nasional Filipina dari tahun 2004 hingga 2018. Awalnya, dia bermain untuk tim lokal di Hillsborough, California, bermain di Burlingame High School selama 4 tahun, dan menjadi bagian dari tim inti yang merupakan tim juara di sekolah tersebut. Setelah SMA, ia melanjutkan minatnya dan bermain sepak bola di Burlingame, bermain sepak bola 2 tahun di Skyline College, dan kemudian 2 tahun di Notre Dame de Namur University. Anton bermain untuk klub kaya selama 15 tahun dan menjabat sebagai kapten klub sepak bola tersebut. Saat tinggal di Filipina selama beberapa tahun sebagai seorang remaja, Anton mencoba masuk tim nasional Filipina. Ia cukup berhasil untuk terpilih dan telah terlibat dengan tim nasional sejak tahun 2000. Meskipun ia baru melakukan debutnya pada 2004 melawan Myanmar di Piala Tiger, ia terus memainkan semua pertandingan di turnamen itu sebagai bek kanan, dan sejak saat itu menjadi bagian integral dari tim nasional Filipina. Dia telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan gairah Filipina terhadap sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Misalnya, dia telah mendirikan F7 Football League, liga sepak bola 7 sisi pertama di Filipina yang ingin dia sebarkan ke seluruh negeri dan Asia. Anton mencetak gol pertamanya melawan Brunei melalui tendangan bebas dari jarak 30 yard pada kualifikasi kejuaraan sepak bola ASEAN tahun 2007. Anton juga memiliki 2 gol bunuh diri atas namanya, yakni ketika dia melawan Malaysia di kejuaraan AFF tahun 2007 dan melawan Turkmenistan di kualifikasi Piala Tantangan AFC tahun 2010. Selain itu, ia adalah model, pengusaha, dan CEO aplikasi bernama Laro yang digambarkan sebagai Tinder untuk olahraga. Namun, meskipun menjadi selebritas olahraga yang sedang naik daun, ia tidak serta-merta memikat hati Samantha, dan butuh waktu lama sebelum Samantha menyadari bahwa Anton tidak seburuk itu. Anton mengakui bahwa mengejar cinta Samantha sangatlah sulit. Dia berkata, "Awalnya cukup lucu. Kami berdua sedang berlibur di Amerika karena dia dulu tinggal di Los Angeles. Waktu itu saya melihatnya di Bar Fiamma. Saya yakin banyak orang tahu tempat itu, di sepanjang Jalan Jupiter, Kota Makati. Malam itu saya bahkan tidak boleh keluar. Tidak banyak orang di luar. Saya membuka pintu dan dialah orang pertama yang saya lihat. Saya menyadari bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama." Disinilah awal kisah Anton memperjuangkan cintanya. Dalam acara bincang-bincang mingguan daring pertama Inquirer Group, dia berkata sebagai berikut, "Saya terus mendesak Samantha, tetapi dia terus mencampakkan saya, dan ini berlangsung selama sekitar 1,5 tahun. Akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan dia akhirnya menganggap saya menarik. Saya mengejarnya dengan sangat gigih." Pasangan ini masih rutin mengunggah foto bersama di media sosial untuk berbagi cerita keluarga mereka. Tidak diketahui apakah mereka telah menikah, tetapi mereka telah bertunangan dan memiliki seorang putra. Pada tahun 2020, Samantha memulai debutnya sebagai detektif Kai Mendoza dalam serial TV Almost Paradise di Amazon Prime. Dalam wawancara YouTube dengan kritikus film Manny the Movie Guy, dia berkata,
Itu adalah sesuatu yang sangat saya minati untuk dilakukan, karena saat tumbuh dewasa, saya belum pernah melihat pertunjukan mewakili Filipina dalam cahaya ini. Anda bisa melihat pemandangan dan pantai indah yang kami miliki di sini. Samantha juga memiliki kredit penulisan dan penyutradaraan. Dia dijadwalkan untuk membintangi film pendek yang sedang diproduksi, The Cassandra Project. Fakta bahwa dia menggunakan nama Samantha Richelle tanpa nama belakang Bolkiah menimbulkan banyak pertanyaan dari media tentang mengapa Samantha tidak mencoba mengambil keuntungan dari darah bangsawannya. Namun ketika ditanya tentang hal itu, Samantha berkata bahwa dia tidak suka jika publik melihatnya sebagai bangsawan. Pada bulan Januari 2020, Samantha meluncurkan label fashionnya sendiri. Ia memberitahu Assignment X bahwa ia adalah seorang mahasiswa desain yang pernah bekerja untuk beberapa desainer lain sebelum memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Brand Samantha ini menawarkan pakaian siap pakai yang memadukan gaya kasual dan formal. Karya-karyanya diproduksi dengan cermat dan etis di Manila, meskipun tampaknya kehadirannya telah sepenuhnya beralih ke Instagram-nya yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Dengan berbagai pertunjukan yang harus dijalani, Samantha menegaskan bahwa mode masih menjadi prioritas utama. Saya seorang seniman, tetapi saya adalah perancang mode di atas hal-hal lainnya. Karyanya telah dikenakan oleh banyak selebriti, termasuk Anna Curtis, Liza Soberano, Nicole Anderson, Kiana Valenciano, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang mode, Samantha memamerkan koleksi busana desainer yang meliputi tas tangan Dior dan pakaian Versace hingga gaun Roberto Cavalli. Dalam hal gaya, ia mengatakan kepada Calixta bahwa ia lebih menyukai siluet klasik dan tak lekang oleh tren, dan ia berpakaian untuk kenyamanan. Dia berkata, "Saya sangat terinspirasi oleh era 40-an dan 50-an karena saya tumbuh sambil menonton film-film klasik lama, dan saya selalu terpengaruh oleh kesan kesederhanaan dan gaya berpakaian dari era itu." Berkarir di Filipina, Samantha belajar bahwa dia memiliki saudara beda ibu ketika ayahnya menikahi aktris Filipina Ayan Munji Laurel. Pernikahan itu menghasilkan seorang putra bernama Hasan, namun tidak diketahui apakah Samantha dekat dengan Hasan dan mantan ibu tirinya atau tidak. Samantha juga berteman baik dengan Putri Ezurin, seorang model, bintang media sosial, dan pernah menikah dengan bangsawan Negeri Sembilan, Tunku Dato' Yaakob dari Malaysia. Meskipun Samantha Richelle mencoba mengecilkan latar belakang kerajaannya, dia menjalani hidup berdasarkan kemampuan dan prestasinya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang sangat dibanggakannya. Menurut kalian, apakah Putri Samantha Bolkiah sudah melakukan hal yang tepat untuk menjauhkan diri dari keluarga kerajaan? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.